Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Rusmina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Laki-laki Sejati karya Putu Wijaya. Laki-laki Sejati karya Putu Wijaya. Seorang perempuan muda bertanya kepada ibunya, "Ibu, laki-laki sejati itu seperti apa?" Ibunya terkejut. Ia memandang takjub pada anak yang di luar pengamatannya. Sudah menjadi gadis jelita itu. Terpesona karena waktu tak mau menunggu. Rasanya baru kemarin anak itu masih ngompol di sampingnya, sehingga kasur berbau pesing. Tiba-tiba saja kini ia sudah menjadi perempuan yang punya banyak pertanyaan. Sepasang matanya yang dulu sering belekan itu, sekarang bagai sorot lampu mobil pada malam gelap. Sinarnya begitu tajam, sekelilingnya jadi ikut memantulkan cahaya. Namun, jalan yang ada di depan hidungnya sendiri, yang sedang ia tempuh, nampak masih berkabut. Hidup memang sebuah rahasia besar, yang tak hanya dialami dalam cerita di dalam pengalaman orang lain, karena harus ditempuh sendiri. Kenapa kau menanyakan itu, anakku? Sebab aku ingin tahu, dan sesudah tahu, aku tak tahu. Wajah gadis itu menjadi merah. Ibunya paham, karena ia pun pernah muda dan ingin menanyakan hal yang sama kepada ibunya, tetapi tidak berani. Waktu itu, perasaan tidak pernah dibicarakan, apalagi yang menyangkut cinta. Kalaupun dicoba, jawaban yang muncul sering menyesatkan, karena orang tua cenderung menyembunyikan rahasia kehidupan dari anak-anaknya yang dianggapnya belum cukup siap untuk mengalami. Kini, segalanya telah berubah. Anak-anak ingin tahu tak hanya yang harus mereka ketahui, tetapi semuanya, termasuk yang dulu tabu. Mereka senang pada bahaya. Setelah menarik nafas, ibu itu mengusap kepala putrinya dan berbisik, "Jangan malu, anakku. Sebuah rahasia tak akan menguraikan dirinya kalau kau sendiri tak penasaran untuk membukanya. Sebuah rahasia dimulai dengan rasa ingin tahu, meskipun sebenarnya kau sudah tahu. Hanya karena kau tak pernah mengalami sendiri, pengetahuanmu hanya menjadi potret asing yang kau baca dari buku." Banyak orang tua yang menyembunyikannya, karena pengetahuan yang tidak perlu membuat hidupmu berat dan mungkin sekali patah lalu berbelok, sehingga kau tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tapi ibu tidak seperti itu. Ibu percaya zaman memberikan kau kemampuan lain untuk menghadapi bahaya-bahaya yang juga sudah berbeda. Jadi ibu akan bercerita, tetapi apakah kau sudah siap menerima kebenaran walau itu tidak menyenangkan? Maksud ibu, lelaki sejati mungkin tidak seperti yang kau bayangkan. Kenapa tidak? Sebab di dalam mimpi kau sudah dikacaukan oleh bermacam-macam harapan yang meluap dari berbagai kekecewaan terhadap laki-laki yang tak pernah memenuhi harapan perempuan. Di situ yang ada hanya perasaan keke. Apakah itu salah? Ibu tidak akan bicara salah atau benar. Ibu hanya ingin kau memisahkan antara perasaan dan pikiran, antara harapan dan kenyataan. Aku selalu memisahkan itu. Harapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi, yang seringkali bertentangan dengan apa yang kemudian ada di depan mata. Harapan hanya menjadi ilusi. Ia hanya bayang-bayang dari hati. Aku itu mengerti sekali, tetapi apa salahnya bayang-bayang? Karena dengan bayang-bayang itulah kita tahu ada sinar matahari yang menyorot, sehingga
Berkat kegelapan, kita bisa melihat bagian-bagian yang diterangi cahaya, hal-hal yang nyata yang hanya kita terima. Mungkin itu bertentangan dengan harapan. Ibunya tersenyum. Jadi, kau masih ingat semua yang ibu katakan? Kenapa tidak? Berarti kau sudah siap untuk melihat kenyataan. Aku siap. Aku tak sabar lagi untuk mendengar. Tunjukkan padaku bagaimana laki-laki sejati itu. Ibu memejamkan matanya. Ia seakan-akan mengumpulkan seluruh unsur yang berserakan di mana-mana untuk membangun sebuah sosok yang jelas dan nyata. Lelaki sejati, anakku, adalah seorang laki-laki yang sejati. Ibu, jangan meledekku begitu. Aku serius dan aku tak sabar. Bagus, ibu hanya berusaha agar kau benar-benar mendengar setiap kata yang akan ibu sampaikan. Jadi, perhatikan dengan sungguh-sungguh dan jangan memotong, karena laki-laki sejati tak bisa diucapkan hanya dengan satu kalimat. Laki-laki sejati, anakku. Lanjut ibu sambil memandang ke depan, seakan-akan ia melihat laki-laki sejati itu sedang melangkah di udara, menghampiri penjelmaannya dalam kata-kata. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang perkasa. Salah, kan? Barusan ibu bilang, jangan menyalah. Laki-laki disebut laki-laki sejati bukan hanya karena dia perkasa. Tembok beton juga perkasa, tetapi bukan laki-laki sejati hanya karena dia tidak tembus oleh peluru, tidak goyah oleh gempa, tidak tembus oleh garukan tsunami, tetapi dia harus lentur dan berjiwa, tumbuh, berkembang, bahkan berubah, seperti juga kau. Oh ya? Bukan karena ampuh, bukan juga karena tampan, laki-laki menjadi sejati. Seorang laki-laki tidak menjadi laki-laki sejati hanya karena tubuhnya tahan banting, karena bentuknya indah dan proporsinya ideal. Seorang laki-laki tidak dengan sendirinya menjadi laki-laki sejati karena dia hebat, unggul, selalu menjadi pemenang, berani, dan rela berkorban. Seorang laki-laki belum tentu menjadi laki-laki sejati hanya karena dia kaya raya, baik, bijaksana, pintar bicara, beriman, menarik, rajin sembahyang, ramah, tidak sombong, tidak suka memfitnah, rendah hati, penuh pengertian, berwibawa, jago bercinta, pintar mengalah, penuh dengan toleransi, selalu menghargai orang lain, punya kedudukan, tinggi pangkat, atau punya karisma serta banyak akal. Seorang laki-laki tidak menjadi laki-laki sejati hanya karena dia berjasa, berguna, bermanfaat, jujur, lihai, pintar, ataupun jenius. Seorang laki-laki meskipun dia seorang idola yang kau kagumi, seorang pemimpin, seorang pahlawan, seorang perintis, pemberontak, dan pembaru. Bahkan orang yang arif bijaksana tidak membuat dia otomatis menjadi laki-laki sejati. Kalau begitu, apa dong? Seorang laki-laki sejati adalah seorang yang melihat yang pantas dilihat, mendengar yang pantas didengar, merasa yang pantas dirasa, berpikir yang pantas dipikir, membaca yang pantas dibaca, dan berbuat yang pantas dibuat. Karena itu, dia berpikir yang pantas dipikir, berkelakuan yang pantas dilakukan, dan hidup yang sepantasnya dijadikan kehidupan. Perempuan muda itu tercengang. Hanya itu, seorang laki-laki sejati adalah seorang laki-laki yang satu kata dengan perbuatan. Orang yang konsekuen. Lebih dari itu, seorang yang bisa dipercaya. Semuanya, perempuan muda itu terpesona. Apa yang lebih dari yang satu kata dan perbuatan, tulus, dan semuanya? Perempuan muda itu memejamkan matanya,
seakan-akan mencoba membayangkan seluruh sifat itu mengkristal menjadi sosok manusia dan kemudian memeluknya. Ia menikmati lamunannya sampai tak sanggup melanjutkan lagi omongannya. Dari mulutnya terdengar arangan kecil, kagum, memuja dan rindu. Ia mengalami orgasme batin. Gumamnya terus seperti mendapat tusukan nikmat. Aku jatuh cinta kepadanya dalam penggambaran yang pertama. Aku ingin berjumpa dengan laki-laki seperti itu. Katakan, di mana aku bisa menjumpai laki-laki seperti itu, Ibu? Ibu tidak menjawab. Dia hanya memandang anak gadisnya seperti kasihan. Perempuan muda itu jadi tambah penasaran. Di mana aku bisa berkenalan dengan dia? Untuk apa? Karena aku akan berkata terus terang bahwa aku mencintainya. Aku tak akan malu-malu untuk menyatakan aku ingin dia menjadi pacarku, mempelaiku, menjadi bapak dari anak-anakku, cucu-cucu ibu. Biar nanti dia menjadi teman hidupku, menjadi tongkatku kalau nanti aku sudah tua, menjadi orang yang akan memijit kakiku kalau semutan, menjadi orang yang membesarkan hatiku kalau sudah tua dan ciut, membangunkan aku pagi-pagi kalau aku malas dan tak mampu lagi bergerak. Aku akan meminangnya untuk menjadi suamiku. Ya, aku tak akan ragu-ragu untuk merayunya menjadi menantu ibu, penerus generasi kita. Kenapa tidak? Aku akan merebutnya. Aku akan berjuang untuk memilikinya. Dada perempuan itu naik turun. Apa salahnya sekarang wanita memilih laki-laki untuk menjadi suami? Setelah selama berabad-abad, kami perempuan hanya menjadi orang yang menunggu giliran dipilih. Perempuan muda itu membuka matanya. Bola mata itu berkilat-kilat. Ia memegang tangan ibunya. Katakan, cepat ibu, di mana aku bisa menjumpai laki-laki seperti itu? Ibu menarik nafas panjang. Gadis itu terkejut. Kenapa ibu menghela nafas panjang itu? Karena kau menanyakan sesuatu yang sudah tidak mungkin, sayang. Apa? Tidak mungkin? Ya, kenapa? Karena laki-laki sejati seperti itu sudah tidak ada lagi di atas dunia. Oh, perempuan muda itu terkejut. Sudah tidak ada lagi. Sudah habis. Ya Tuhan, habis. Kenapa? Laki-laki sejati seperti itu sudah amblas sejak ayahmu meninggal dunia. Perempuan muda itu menutup mulutnya yang terpekik karena kecewa. Sudah amblas. Ya, sekarang yang ada hanya laki-laki yang tak bisa lagi dipegang mulutnya. Semuanya hanya pembual, aktor-aktor kelas 3, cap tempe semua. Banyak laki-laki yang kuat, pintar, kaya, punya kekuasaan, dan bisa berbuat apa saja. Tapi semuanya tidak bisa dipercaya. Tidak ada laki-laki sejati, anakku. Mereka tukang ibul, semuanya bakul jamu, tidak mau mengurus anak, dan tidak rajin lagi meladeni. Mereka tidak akan segan-segan menyiksa, menggebuki kaum perempuan yang pernah menjadi ibu. Tidak ada laki-laki sejati lagi, anakku. Jadi, kalau kau sudah merindukan laki-laki sejati, kau akan menjadi perawan tua. Lebih baik hentikan mimpi yang tak berguna itu. Gadis itu termenung, mukanya nampak sangat murung. Jadi tidak ada harapan lagi. Gumamnya dengan suara tercekik putus asa. Tidak ada harapan lagi. Kalau begitu, aku patah hati. Patah hati? Ya, aku putus asa. Kenapa mesti putus asa? Karena apa gunanya lagi aku hidup kalau tidak ada laki-laki sejati? Ibunya mengusap kepala anak perempuan itu, lalu tersenyum. Kau terlalu muda, terlalu banyak membaca buku dan duduk di belakang meja. Tutup buku itu sekarang dan berdiri dari kursi yang sudah memenjarakanmu itu. Keluar, hirup udara segar, pandang langit biru dan daun-daun hijau. Ada bunga bakung putih yang sedang mekar beramai-ramai di pinggir pagar. Dunia tidak seburuk seperti yang kau bayangkan di dalam kamarmu. Hidup tidak sekotor yang diceritakan oleh buku-buku dalam perpustakaanmu.
meskipun memang tak seindah mimpi-mimpimu. Keluarlah anakku, cari seseorang di sana. Lalu tegur dan bicara. Jangan ngumpet di sini. Aku tidak ngumpet. Jangan lari. Siapa yang lari? Mengurung diri itu lari atau ngumpet? Ayo keluar. Keluar kemana? Ke jalan. Ibu menuju ke arah pintu yang terbuka. Bergaul dengan masyarakat banyak. Gadis itu termangu. Untuk apa? Dalam rumah kan lebih nyaman. Kalau begitu, kau mau jadi kodok upar. Tapi, aku kan banyak membaca. Aku hafal di luar kepala sajak-sajak Khalil Gibran. Tidak cukup. Kau harus pasang omong dengan mereka. Berdialog akan membuat hatimu terbuka. Matamu melihat lebih banyak dan mengerti pada kelebihan-kelebihan orang lain. Perempuan muda itu menggeleng. Tidak ada gunanya karena mereka bukan laki-laki sejati. Akannya keluar sekarang juga. Keluar. Ya. Perempuan muda itu tercengang. Suara ibunya menjadi lebih keras dan memerintah. Ia terpaksa meletakkan buku, membuka earphone yang sejak tadi menyemprotkan musik R&B ke dalam kedua telinganya, lalu keluar kamar. Matahari sore terhalang oleh awan tipis yang berasal dari polusi udara, tetapi itu justru menolong matahari tropis yang garang itu menjadi bola api yang indah dalam bulatan yang hampir sempurna. Merahnya menyala, namun lembut menggelincir ke kaki langit. Siluet seekor burung elang nampak jauh tinggi melayang-layang mengincar sasaran. Wajah perempuan muda itu tetap kosong. Aku tidak memerlukan matahari, aku memerlukan seorang laki-laki sejati, bisiknya. Makanya keluar dan lihat ke jalanan. Untuk apa? Banyak laki-laki di jalanan. Tangkap salah satu dari mereka, ambil yang mana saja. Sembarangan dengan mata terpejam juga tidak apa-apa. Tak peduli siapa namanya, bagaimana tampangnya, apa pendidikannya, bagaimana otaknya, dan tak peduli seperti apa perasaannya. Guide sembarangan laki-laki yang mana saja yang tergapai oleh tanganmu dan jadikan ia teman hidupmu. Perempuan muda itu tercengang. Hampir saja ia mau memprotes, tapi ibunya keburu memotong. Asal, lanjut ibunya dengan suara lirih namun tegas. Asal, ini yang terpenting anakku. Asal dia benar-benar mencintaimu dan kau sendiri juga sungguh-sungguh mencintainya. Karena cinta anakku, karena cinta dapat mengubah segala-galanya. Perempuan muda itu tercengang. Dan lebih dari itu, lanjut ibu sebelum anaknya sempat membantah. Lebih dari itu anakku. Karena seorang perempuan anakku, siapapun dia, dari manapun dia, bagaimanapun dia, setiap perempuan dapat membuat seorang laki-laki, siapapun dia, bagaimanapun dia, apapun pekerjaannya, bahkan bagaimanapun kalibernya, seorang perempuan dapat membuat setiap laki-laki menjadi laki-laki yang sejati. Denpasar 2004. Itu tadi cerpen karya Putu Wijaya yang berjudul Laki-laki Sejati yang sudah saya bacakan. Untuk selanjutnya yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerita pendek yang berjudul Laki-laki Sejati karya Putu Wijaya. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama itu ada tema. Tema utama dari cerita pendek ini ialah pencarian makna tentang laki-laki sejati yang dikemas dalam dialog reflektif antara seorang ibu dan anak perempuannya. Kemudian yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh di dalam cerita pendek ini ada dua. Yang pertama itu ada perempuan muda. Perempuan muda dalam cerpen ini digambarkan menjadi seorang yang penasaran, idealis, penuh harapan, dan menginginkan laki-laki sejati sesuai dengan impiannya. Kemudian yang kedua itu ada ibu. Sosok ibu di sini digambarkan sebagai seorang yang bijaksana, realistis,
dan memberikan pandangannya yang mendalam tentang laki-laki sejati, serta bagaimana perempuan bisa membentuk laki-laki sejati melalui cinta. Kemudian yang ketiga itu ada alur. Alur dalam cerita pendek ini adalah alur maju, di mana dengan pertanyaan sang anak yang lalu berkembang menjadi diskusi panjang tentang karakter laki-laki sejati itu bagaimana, hingga mencapai kesimpulan yang mengejutkan. Kemudian yang keempat itu ada latar. Latar di dalam cerita pendek ini, yang pertama itu ada latar tempat. Latar tempat dalam cerpen ini yaitu rumah, kamar, dan suasana di luar rumah. Kemudian latar waktu. Latar waktu dalam cerita pendek ini tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi ada nuansa sore hari ketika sang anak itu akhirnya keluar rumah. Kemudian yang ketiga itu ada latar sosial. Latar sosial dalam cerita pendek ini menggambarkan realitas sosial di mana perempuan itu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap laki-laki, tetapi juga dihadapkan pada realitas bahwa kesempurnaan itu sulit untuk ditemukan. Kemudian yang kelima itu ada gaya bahasa. Cerpen laki-laki sejati ini menggunakan bahasa yang rilis, reflektif, dan penuh filosofis. Dialog antara ibu dan juga anak itu mengandung banyak sekali perumpamaan dan pengandaian yang sangat kuat, misalnya pada kutipan laki-laki sejati seperti itu sudah tidak ada lagi di atas dunia ini. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan itu adalah orang ketiga yang serba tahu, yang memungkinkan pembaca itu memahami pikiran dan juga perasaan para tokoh yang ada di dalam cerita pendek ini. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh dari unsur yang ketujuh yaitu amanat. Amanat yang disampaikan dalam cerita pendek ini yaitu bahwasanya kesempurnaan dalam laki-laki sejati itu bukanlah sesuatu yang dicari, melainkan bisa diciptakan sendiri melalui cinta dan hubungan yang saling mendukung. Kemudian selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama itu ada latar belakang pengarang. Pengarang dari cerita pendek ini sudah disebutkan tadi yaitu Putu Wijaya. Nah, Putu Wijaya ini dikenal sebagai sastrawan Indonesia yang sering mengangkat tema realitas sosial dengan gaya yang satir dan reflektif. Cerpen ini mencerminkan cara berpikirnya yang kritis terhadap ekspektasi dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua itu ada konteks sosial dan budaya. Cerita pendek ini itu mencerminkan realitas sosial bahwasanya banyak perempuan yang memiliki harapan tinggi terhadap laki-laki, tetapi dunia modern menunjukkan bahwa laki-laki sejati itu bukanlah mitos yang sudah hilang, melainkan sesuatu yang bisa dibentuk dalam dinamika hubungan. Kemudian yang terakhir itu ada nilai-nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung dalam cerita pendek ini yang pertama itu ada nilai moral. Nilai moral yang terdapat dalam cerpen ini yaitu tidak ada manusia yang sempurna, tetapi cinta dan pengertian itu bisa menciptakan laki-laki sejati. Kemudian yang kedua ada nilai sosial. Hubungan yang sehat antara perempuan dan laki-laki itu harus didasarkan pada cinta, bukan hanya kriteria fisik ataupun keunggulan semata. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada nilai feminisme. Cerita pendek ini juga mengandung pesan bahwasanya perempuan itu memiliki peran dalam membentuk karakter laki-laki dalam hubungan. Itu tadi unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerita pendek yang berjudul Laki-laki Sejati karya Putu Wijaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.